Halo semuanya, kami dari kelompok 12 KKN 81 akan menyampaikan potensi desa kepada Desa Sampang di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 12 yang berjumlah 10 orang, yaitu Tiffany, Rizky Resakota, Felicia Vega Menua, Fernando Nasareto, Mayang Sari Sinaga, Rai Vigo Javi Asadel, Rita Wulandari, Ipta Ariwibowo, Ivan Jonathan Abdi, dan Aryo Wirawan. Nah, untuk kelompok kami, dosen pembimbing kami adalah Bapak Bambang Wiratmojo. Nah, ini adalah profil Desa Sampang. Yang pertama adalah data administrasinya. Desa Sampang memiliki luas wilayah terkecil dalam Kapanewon Gedangsari, yaitu sebesar 5,55 km persegi, di mana persentase luas wilayahnya sebesar 8,14% dari luas wilayah Kapanewon Gedangsari. Kemudian, Desa Sampang terdiri dari 6 dusun, 6 RW, dan 28 RT. Ini adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh Desa Sampang. Nah, menurut luas desanya dibagi menjadi 4, yaitu lahan tanah sawah selebar 160,2 hektar, lahan tanah kering seluas 255,1 hektar, lahan bangunan 106,6 hektar, dan lahan lainnya 32,9 hektar. Selanjutnya adalah sarana kantor, yaitu 1 unit kantor kepala desa, 1 unit puskesmas pembantu, dan 26 unit sub PPKBD. Kemudian untuk sarana pendidikan terdapat 3 unit TK, 3 unit SD, 1 unit SMP, dan tidak memiliki unit sama sekali untuk SMA dan universitas. Kemudian untuk ibadah terdapat 19 unit masjid dan 6 unit musola. Dan untuk gereja, kelenteng, vihara, pura belum memiliki sarana sama sekali. Yang terakhir adalah sarana umum, yaitu terdapat 1 unit balai pertemuan desa. Selanjutnya adalah data demografi penduduk yang ada di Desa Sampang. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki berjumlah 1.543 jiwa dan perempuan yang berjumlah 1.509 jiwa. Kemudian untuk umur laki-laki yang di bawah 15 tahun terdapat 262 jiwa, 15-64 tahun terdapat 1.095 jiwa, dan yang melebihi 65 tahun terdapat 237 jiwa. Dan yang terakhir adalah umur perempuan, yang di bawah 15 tahun terdapat 227 jiwa, 15-64 tahun terdapat 1034 jiwa, dan yang melebihi 65 tahun terdapat 297 jiwa. Selanjutnya adalah data mata pencaharian yang ada di Desa Sampang, yang berjumlah 21, di mana 5 teratas terdiri atas petani atau perkebunan, belum atau tidak bekerja, buruh harian lepas, wira swasta, dan pelajar atau mahasiswa. Bagian selanjutnya merupakan kelebihan dan kekurangan Desa Sampang yang ditemukan oleh kelompok berdasarkan hasil diskusi bersama. Yang pertama adalah kelebihannya. Pertama, memiliki destinasi wisata air terjun yang indah dan lokasinya strategis karena bersebelahan dengan jalan utama, membuat air terjun Luang Sampang mudah diakses sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Yang kedua adalah penghasil tanaman herbal berupa temu ireng, kunyit, dan asam jawa, hasil dari budidaya warga, dan ada juga tumbuh liar di perkebunan warga. Yang ketiga adalah warga desa banyak yang memiliki hewan ternak, sehingga kotorannya bisa dijadikan sebagai energi terbarukan yang dapat menjadi potensi pengembangan desa. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Pertama, kekurangannya adalah hanya memiliki 3 toko dan 11 warung saja, membuat sulit mencari kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya pasar di Desa Sampang padahal wilayah desanya cukup luas. Kedua, tidak ada bank di Desa Sampang sehingga harus ke desa lain untuk mengambil uang. Pasokan air bersih akan sangat berkurang saat musim kemarau tiba. Yang ketiga adalah belum ada pengelolaan dan pemasaran yang baik terhadap destinasi wisata, dan di beberapa titik jalan utama kerap mengalami kelongsoran tanah karena kurang adanya dinding penahan tanah yang baik. Selanjutnya adalah
informasi mengenai potensi peternakan yang ada di Desa Sampang. Yang pertama adalah ternak besar, yaitu dengan satu hewan yaitu sapi potong dengan jumlah 1032 ekor. Kemudian untuk ternak kecil terdapat dua hewan yaitu kambing dengan jumlah 1112 ekor dan domba 65 ekor. Yang terakhir adalah unggas, yang dimana ayam buras memiliki populasi terbanyak dengan jumlah 3237 ekor dan ayam petelur produktif dengan jumlah 3000 ekor. Kemudian bagian selanjutnya adalah potensi pariwisata yang dimiliki Desa Sampang. Yang pertama adalah wisata religi Gua Maria Wahyu Ibuku. Gua Maria Wahyu Ibuku atau Taman Maria Wahyu Ibuku Giriwening merupakan suatu tempat peziarahan atau wisata religi yang terletak di Gunung Kidul. Alamat dari tempat peziarahan tersebut terletak di Dukuh Sengon Kerep, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah dari Gua Maria Wahyu Ibuku berawal dari seorang warga lokal yang mendapatkan wangsit atau wayu. Warga lokal yang mendapatkan wangsit atau wayu adalah Bapak Romanus Pambudi, dan wayu yang diterima olehnya adalah cahaya yang menyerupai salib yang mengarah ke kebun belakang rumahnya. Saat ini, Gua Maria Wahyu Ibuku dibuat oleh warga sekitar menjadi tempat peziarahan yang hening, di mana sebelumnya hanya merupakan taman doa. Lokasi dari tempat wisata rohani ini terletak di bawah tebing batu. Selanjutnya adalah wisata pemancingan kolam pemancingan lele Arisan Jaya. Kolam pemancingan lele Arisan Jaya merupakan tempat wisata pemancingan yang terletak di Desa Sampang. Alamat dari tempat wisata pemancingan tersebut terletak di Pondok Sampang, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kolam pemancingan lele Arisan Jaya masih kurang diketahui oleh masyarakat karena tidak ditemukan informasi-informasi seperti artikel atau berita yang membahas tempat tersebut secara spesifik. Informasi yang dapat ditemukan dalam internet mengenai kolam pemancingan lele Arisan Jaya adalah lokasi yang berada dalam Google Maps. Potensi selanjutnya adalah wisata alam air terjun Luang Sampang. Air terjun Luang Sampang merupakan sebuah wisata alam yang berlokasi di Desa Sampang, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari lokasi tersebut dibutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menit dan berjarak sekitar 29 km dari pusat kota Jogja. Seperti yang diketahui, Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah yang kaya akan wisata alam yang indah, salah satunya dapat kita jumpai di air terjun Luang Sampang. Berdasarkan kondisi geografis dan jika dilihat dari atas, air terjun ini mengalir dari sebuah lubang. Berdasarkan sejarahnya, kata luung merupakan bahasa Jawa yang diartikan sebagai lubang. Keindahan air terjun ini dapat dinikmati berdasarkan musim. Ketika musim hujan, maka debit air yang mengalir cenderung sangat besar, sehingga warna coklat tanah akan ikut bertampak pada air yang mengalir. Berbeda halnya ketika memasuki musim kemarau, yang debit air terjun akan cenderung sedikit dan lebih kecil. Selain itu, daripada air terjun yang terkesan indah, terdapat bebatuan di samping air terjun tersebut yang memiliki guratan seperti Grand Canyon yang berlokasi di Amerika Serikat. Selain menikmati keindahan air terjun Luang Sampang, pengunjung dapat melakukan beberapa aktivitas seperti bermain air, hunting foto, hingga melakukan foto pre-wedding. Bagian selanjutnya merupakan program dari kelompok. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan pada Desa Sampang seperti potensi pariwisata dan potensi hewani. Kemudian, berdasarkan diskusi kelompok akan fokus pada pengembangan potensi hewani yang berupa hewan ternak unggas, sehingga kelompok melakukan pengolahan daging ayam kampung menjadi produk bubuk kaldu ayam, dengan nama brandnya adalah Chicken Hut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program kelompok juga menyusun e-book buku saku dengan judul Mengelola Daging Ayam Kampung Menjadi Produk Bubuk Kaldu Ayam Non-MSG. Sekian video potensi desa yang dimiliki oleh Desa Sampang. Atas perhatiannya, kelompok 12 menyampaikan terima kasih kepada penonton.